Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Kita bersama-sama untuk berdiskusi tentang bagaimana pengembangan bahan ajar dapat kita lakukan, yaitu pengembangan bahan ajar untuk IPAS. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Ani bahwa IPAS itu apa, ya saya kira sudah jelas semua. Terus sekarang bagaimana kita mengembangkan buku ajarnya. Ada langkah-langkah yang nanti perlu kita lakukan, ya. Namun sebelumnya perlu kita tahu di dalam era abad 21 ini kita sering menyebut ada istilah buta huruf. Apa itu sebenarnya buta huruf? Dalam era abad 21, buta huruf bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, dan tidak belajar kembali. Ini kami menyitir apa yang disampaikan oleh seorang yang namanya Alvin Toffler. Nah, bagaimana format yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan buku ajar yang berbasis IPAS ini? Pertama, kita mengidentifikasi IPK IPAS itu sendiri. Tentu saja kita tidak terlepas dengan kurikulum yang berlaku. Dalam kali ini kita menggunakan panduan kurikulum 2013. Di situ kita mengambil kompetensi dasar IPA dan IPS yang ada di dalam kurikulum 2013 untuk SD kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Namun dalam materi diskusi ini kita bicara tentang yang untuk kelas 4. Ya. Di situ kita tahu kompetensi dasar IPA itu ada aspek pengetahuan, keterampilan, IPS juga demikian pula. Nanti baru di breakdown ke dalam indikator pencapaian kompetensi IPAS, dan yang terakhir nanti menentukan tema IPAS dan subtemanya. Ini salah satu contoh yang bisa kita perhatikan bersama. Nah, kita ambil kompetensi dasar IPA tentang pengetahuan, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian keterampilannya adalah melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kemudian untuk kompetensi dasar IPAS, aspek pengetahuannya adalah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai pada tingkat provinsi. Kemudian keterampilannya adalah menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian kita breakdown lagi menjadi IPK IPAS. Nah, di sini kita tentukan subtema 1 misalnya, karena ini banyak subtema. Ya, misalnya mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Kemudian keterampilannya menulis laporan tentang masalah keseimbangan lingkungan dan seterusnya. Kemudian tentukan temanya. Nah, dalam menentukan tema ini silakan Bapak Ibu guru bisa menentukan tema yang relevan dengan IPK tadi. Misalnya di sini kami pilih tema keragaman hayati di sekitarku, yang dibagi di breakdown menjadi sejumlah tema. Misalnya bisa tema 1 itu hewan dan tumbuhan sahabat kita. Kemudian tema kedua pemanfaatan kera hayati. Kemudian tema 3 upaya pelestarian dan tumbuhan. Nah, ini penting menjadi langkah pertama bagaimana kita nanti bisa mengembangkan buku ajar IPAS. Nah, contoh konkretnya adalah mulai dari tema tadi, misalnya hewan dan kehidupan di desaku. Kemudian subtemanya organ gerak hewan. Nah, di sini kemudian kita breakdown menjadi IPK IPAS-nya. Ya, misalnya di sini kita jadikan 3 IPK.
Untuk yang misalnya setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menjelaskan tujuan gerak hewan sesuai dengan bacaan. Dan yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan alat geraknya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi 3 cara hewan bergerak. Kemudian pada IPK sebenarnya yang keempat atau yang bisa yang terkait dengan mengidentifikasi keragaman dan sebaran hewan ini, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat menganalisis manfaat hewan bagi kehidupan ekonomi manusia. Kemudian melakukan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi keragaman hewan yang ada di Indonesia. Nah, dari contoh IPK ini mencerminkan adanya gabungan antara IPA dan IPS. Disinilah sebenarnya nanti para Bapak Ibu guru bagaimana menggabungkan gitu, ya, di antara IPA dan IPS yang didasarkan dari tema yang ada. Di sini saya coba untuk menampilkan gambar yang blok kuning ini, ya, mungkin sebelumnya Prof. Ani sudah menjelaskan bagaimana kita pengembangan IPAS ini yang berbasis pada literasi, numerasi, dan keterpaduan. Kuning ini adalah literasi, ya, kemudian yang hijau ini adalah numerasi, kemudian yang agak abu-abu ini adalah keterpaduan dari IPA itu sendiri. Ini gambaran secara umum dulu. Nah, sebenarnya apa sih karakteristik dari buku ajar IPAS itu? Yang perlu ditekankan oleh Bapak Ibu guru adalah bahwa buku ajar IPAS ini harus didesain berpusat pada siswa, di mana di sini pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student centers memberikan pengalaman langsung yang kontekstual bagi anak di lingkungannya. Kemudian yang kedua, pemahaman mata pelajaran tidak begitu jelas. Ya, dalam konteks ini, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa di lingkungan masing-masing. Jadi antara di wilayah satu dengan wilayah lain bisa berbeda karena tergantung kontekstualnya. Kemudian yang ketiga, menyajikan konsep dari 2 atau lebih mata pelajaran. Dalam konteks ini, siswa akan mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Dan yang keempat, bersifat fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Kemudian yang karakteristik kelima adalah menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Ini sangat dibutuhkan siswa agar proses pembelajaran menjadi tidak kaku dan membosankan. Nah, secara khusus karakteristik buku ajar IPAS itu seperti apa? Selain karakteristik yang sifatnya umum tadi, maka secara khusus buku ajar IPAS itu menekankan pada aspek literasi sains dan sosial, di mana pengembangan konteks, konten, kompetensi, dan sikap terhadap sains dan ilmu sosial. Yang kedua, menekankan pada aspek numerasi, di mana menuntut kemampuan bernalar menggunakan matematis, baik numerasi konten maupun numerasi konteks. Kemudian yang tidak pernah dilupakan juga harus mendukung implementasi AKM. Nah, ini kurang lebih gambaran dari buku yang desain IPAS, ya, mungkin nanti setelah pada waktu suatu ketika nanti Anda bisa membaca, ini salah satu prototipe atau contoh untuk kelas 4 dan ini telah didesain sampai kelas 6. Demikian kurang lebih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.